Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azria Nurul Santi dengan NIM 2141104011065 dari kelas 5 MPIB. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diampu oleh Bapak Ibnu Asaduddin SAG MPD. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar dan kebijakan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang disingkat dengan PKBM. Untuk materi lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Materi yang pertama, yaitu pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang disingkat dengan PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM menurut Sutariat sebagaimana yang dikutip oleh Ishak, yaitu tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Materi yang kedua, yaitu fungsi PKBM. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat masyarakat belajar. PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat tukar belajar. PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran berbagai informasi atau pengalaman, ilmu pengetahuan, dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pusat informasi. PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi. Artinya, PKBM dapat dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan, kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga yang membutuhkan. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai pusat penelitian masyarakat, terutama dalam pengembangan pendidikan non-formal. PKBM berfungsi sebagai tempat menggali, mengkaji, menganalisa berbagai persoalan atau permasalahan dalam bidang pendidikan non-formal. Materi yang ketiga, ruang lingkup PKBM. Yang pertama, yaitu pendidikan non-formal. PKBM fokus pada pendidikan non-formal, yang berarti program-programnya tidak terstruktur seperti pendidikan formal di sekolah. Ini mencakup berbagai jenis program, seperti pendidikan keaksaraan atau literasi dan numerasi, pelatihan, keterampilan, kursus komputer, kursus bahasa, dan berbagai program pendidikan lainnya. Yang kedua, akses untuk semua. Salah satu tujuan utama PKBM adalah memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak putus sekolah, orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan, atau masyarakat di daerah terpencil. Yang ketiga, peningkatan literasi. PKBM seringkali fokus pada program literasi yang melibatkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, keterampilan hidup. PKBM juga sering menawarkan program pelatihan keterampilan hidup, seperti pelatihan kerja, keterampilan berwirausaha, dan keterampilan teknis yang dapat membantu peserta PKBM memperoleh pekerjaan atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kelima, fleksibilitas waktu dan lokasi.
Salah satu ciri khas PKBM adalah fleksibilitas dalam waktu dan lokasi pembelajaran. Program-program ini sering disesuaikan dengan jadwal peserta dan dapat dilaksanakan di berbagai tempat, termasuk ruang kelas tradisional, perpustakaan, atau pusat komunitas. Yang keenam, dukungan komunitas. PKBM berfungsi sebagai pusat pendidikan di komunitas dan seringkali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Yang ketujuh, upaya pengentasan buta aksara. PKBM juga sering berperan dalam upaya pengentasan buta aksara di Indonesia dengan menyelenggarakan program literasi yang bertujuan untuk membantu orang dewasa yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Materi yang keempat, manfaat PKBM. Yang pertama, yaitu sebagai akses pendidikan untuk semua. PKBM memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah reguler. Yang kedua, mengatasi masalah analfabetisme, yaitu PKBM mampu membantu mengurangi tingkat analfabetisme dengan memberikan peluang kepada orang-orang yang belum bisa membaca dan menulis untuk memperoleh keterampilan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, masyarakat yang mengikuti program PKBM dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keempat, pendidikan sepanjang hayat. PKBM mempromosikan konsep pendidikan sepanjang hayat yang berarti bahwa orang dapat terus belajar sepanjang hidup mereka. Ini membantu orang untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Materi yang kelima, sasaran PKBM. Yang pertama, masyarakat yang tidak tamat sekolah. Salah satu sasaran utama PKBM adalah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal atau belum menyelesaikan tingkat pendidikan dasar atau menengahnya. Yang kedua, anak putus sekolah. PKBM juga dapat menjadi tempat bagi anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan alternatif dan kesempatan untuk kembali ke bangku sekolah. Yang ketiga, masyarakat dengan kebutuhan khusus. PKBM juga harus memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, dan menyediakan fasilitas dan metode pembelajaran yang inklusif. Yang keempat, masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. PKBM dapat mencapai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal, sehingga mereka juga dapat mengakses pendidikan. Yang kelima, masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis. PKBM harus dapat mengakomodasi masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis dengan mengadopsi pendekatan multikultural dalam pembelajarannya. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi masyarakat. PKBM juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi seperti melalui pelatihan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, ini ada beberapa quotes dari Bapak Ibnu Asaduddin SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di kelas 5 MPIP. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.